Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan bunyinya demikian. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak alasan kenapa kita tidak menginginkan orang lain terlibat di dalam apa yang kita kerjakan. Yang pertama, kita merasa kalau orang lain terlibat bukannya membantu, itu malah bisa merepotkan kita. Atau ada alasan lain, orang yang mau membantu saya bisa jadi suatu saat dia yang lebih menonjol. Apa yang dia kerjakan bisa lebih baik daripada apa yang saya kerjakan. Maka saya tidak akan bisa bersinar. Untuk itu saya lebih baik mengerjakannya sendiri supaya saya bersinar sendiri. Maka tak heran ketika saudara-saudara ada begitu banyak orang kelabakan dengan semua yang dia kerjakan, itu bukan berarti karena pekerjaannya terlalu banyak. Bisa jadi karena dia memang tidak menginginkan orang lain terlibat dalam pekerjaan itu. Dia pengen take control semuanya. Akhirnya dia kecapean dan pekerjaannya pun berantakan. Nah saudara-saudara, demikianlah di dalam pelayanan Tuhan. Tidak sedikit juga orang merasa bahwa yang harus melakukan ini hanya saya, yang lain tidak boleh. Yang harus melakukan ini hanya saya karena cuma saya yang bisa. Nah saudara-saudara, mentalitas seperti ini seringkali hadir di dalam gereja. Haus akan pujian membuat kita mengambil alih semua kegiatan pelayanan. Kalau bisa di setiap lini kegiatan gereja, wajah kita tampil. Pertanyaannya untuk apa? Apakah untuk mencari pengakuan manusia? Apakah untuk mencari pujian manusia sehingga kita bisa merayakan diri kita lewat setiap pujian itu? Saudara-saudara, ini sungguh menyedihkan. Bagaimana dengan semua kegiatan yang melelahkan itu dan ternyata Tuhan tidak berkenan kepada kita? Maka penting, terkadang Tuhan mengizinkan pelayanan menjadi begitu sulit untuk kita kerjakan sendirian agar kita belajar melibatkan orang lain. Agar kita belajar melihat orang lain itu sebagai rekan untuk kita ajak bareng mengerjakan pelayanan yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi, itu menceritakan kelelahan Musa pada waktu melayani Tuhan. Dia diperhadapkan dengan bangsa yang sangat bebal, hidupnya penuh dengan keserakahan, kerakusan, bahkan atas makanan. Mereka hidup dengan tidak bersyukur kalau kita lihat dari konteksnya, karena bangsa itu meminta daging kepada Musa. Mereka menekan Musa untuk memberikan daging karena mereka bosan dengan roti mana. Dan ketika Musa merasa stres, Musa bertanya kepada Tuhan, bagaimana dia dapat melakukan ini semua? Bagaimana dia dapat menanggung pelayanan ini semua? Dan Tuhan meminta Musa, ayo, lu pilih orang-orang. Lu cari tua-tua Israel. Pilih 70 yang terbaik di antara mereka. Agar kamu bisa mendapatkan rekan pelayanan dan kamu tidak melayani sendirian. Dan bahkan Tuhan berkata, ketika kamu memilih mereka, maka Tuhan akan kasih rohnya yang Tuhan kasih ke Musa. Itu juga roh yang sama akan Tuhan kasih kepada 70 orang yang akan mendampingi Musa melayani bangsa itu. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Maka ketika Musa merasakan tekanan, Musa akhirnya menyadari dia butuh rekan. Dan ketika Musa menyadari dia butuh rekan, bahwa Musa akan tahu hikmat yang Tuhan kasih kepada dia akan Tuhan kasih juga kepada pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Musa. Ini sesuatu yang ajaib, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat ada orang di sekitar kita itu tidak berguna, tidak bisa diandalkan, apakah pertanyaannya kita sudah mencoba melibatkan mereka atau tidak? Saudara-saudara, mari kita mulai belajar rendah hati untuk melihat orang di sekitar kita itu juga adalah orang yang dipakai Tuhan. Cobalah untuk mempercayakan mereka tugas dan pelayanan. Sebagaimana Tuhan Yesus juga menghendaki kita melayani, Tuhan Yesus mempercayakan kita pelayanan, bukan karena kita lebih bisa dari orang lain. Justru karena Tuhan mempercayakan kita, maka kita jadi bisa.
Demikian juga ketika kita mempercayakan orang lain juga akan bisa melakukan pelayanan. Walaupun awal-awalnya gagal. Tapi percayalah, kalau kita dipercayakan Tuhan Yesus, apa alasannya kita tidak mempercayakan orang lain kalau misalnya dia dikehendaki oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan. Mari saudara kita menjadi pelayan, bukan menjadi pelayan yang egois. Kita belajar bekerja sama, kita belajar melibatkan orang lain. Dengan penuh cinta kasih, kita mengerjakan pelayanan bersama untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Karena pelayanan Tuhan terlalu besar untuk dikerjakan oleh segelintir orang yang merasa bisa. Kiranya kasih karunia Kristus justru terus menyertai kita, melihat keunikan setiap orang lain sebagai pelayan Tuhan juga. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Engkau bukan cuma melihat kami sebagai pelayan, tapi Engkau mampukan kami melihat orang lain sebagai orang-orang yang bukan cuma diselamatkan, namun melayani-Mu juga bisa karena Engkau memberikan mereka hikmat bijaksana, Roh-Mu serta mereka. Ajar kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami alat yang setia. Amin.